Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yosefina Niron dari SD Infresweri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 angkatan ketiga LPTK Universitas Hamsanwadi. Ini adalah kartu peserta saya. Hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarmu pagi ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, Ibu senang sekali mendengarnya. Baik, selalu sehat, dan penuh semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Dinda bisa pimpin kita dalam doa. Terima kasih Dinda. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Iya, bagus sekali. Walaupun di masa pandemi COVID seperti ini, kita tidak boleh putus semangat dalam belajar, walaupun pembelajaran kita dilakukan dari rumah masing-masing. Dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, yaitu melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Masih ingat anak-anak? Masih. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di rumah sering main kejar-kejaran bersama kakak, bersama adik, bersama teman-teman? Siapa ayo? Ibu. Ada, Ibu. Main kejar-kejaran di rumah. Nah, kalau begitu, setelah kamu bermain kejar-kejaran, apa yang kamu rasakan? Ya, apalagi? Ya, capek. Terus? Ingatan, Ibu. Keringatan. Setelah kita bersenang-senang, bermain kejar-kejaran bersama kakak, bersama adik, bersama teman-teman, pasti kita capek, pasti kita keringatan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ayo. Apa yang kamu lakukan kalau kamu berkeringat? Ayo. Beristirahat, Ibu. Kita beristirahat. Terus apa lagi? Iya, kipas badan. Terus sampai keringatan kita pasti kipas badan, toh? Pernah melakukan tidak? Iya. Merasa adem, merasa nyaman, sejuk, enak badan kita harus apa tadi? Mengipas badan. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran buku. Kita masuk ke tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada subtema yang pertama, sumber energi, dan pada pembelajaran yang ketiga tentang sumber energi angin. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama,
Dengan menyaksikan video, kalian mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pada pembelajaran yang ketiga, manfaat energi angin. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyaksikan video, kalian mampu mengidentifikasikan perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan menyaksikan video, kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan yang ketiga, dengan membaca teks visual, kalian mampu mengidentifikasikan manfaat angin sesuai Dan yang ketiga, dengan membaca teks visual, kalian mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Nah, anak-anak, adapun model pembelajaran kita hari ini adalah example non-example. Pada model pembelajaran ini, Ibu akan menyajikan video atau gambar, tapi kali ini Ibu akan menyajikan video. Kalian akan menyaksikan video itu, lalu adapun model pembelajaran kita kali ini adalah example non-example. Pada pembelajaran ini, Ibu akan menayangkan video dan teks bacaan. Setelah itu, kalian akan diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan video dan teks bacaan tadi yang sudah Ibu tayangkan. Nah, kalian bisa mengerti anak-anak? Bisa. Sekarang kalian perhatikan pada layar HP atau laptop kalian masing-masing karena Ibu akan menayangkan video. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semua bisa lihat anak-anak? Oke, kalau sudah bisa lihat, Ibu mulai pemutarannya. Mas Umar mengenai angin sebagai sumber energi. Sebelumnya, apakah yang kalian ketahui tentang angin dan apa sajakah manfaat dari angin? Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang penting bagi kehidupan.
Angin juga termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Maksudnya, angin akan selalu tersedia di alam dan tidak akan habis digunakan. Lalu, apa manfaat angin sebagai sumber energi? Yang pertama adalah membantu penyerbukan. Penyerbukan dapat dibantu oleh hembusan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari. Serbuk sari tersebut yang terbawa oleh angin akan ada yang jatuh ke kepala putih. Hal ini menjadi awal proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya, manfaat angin sebagai pendorong kapal layar. Sesuai dengan namanya, kapal ini memiliki layar yang sangat besar. Bentangan layar berfungsi sebagai penahan atau penangkap hembusan angin. Hembusan angin ini akan mendorong kapal tersebut untuk bergerak atau berlayar. Selanjutnya, manfaat angin yang nomor 3 adalah sebagai sarana olahraga. Angin dimanfaatkan juga untuk sarana berolahraga. Di antaranya adalah para layang dan terjun payung. Angin menjadi sumber tenaga untuk mengangkat parasut saat akan terbang menggunakan para layang. Kemudian nomor 4 adalah untuk menggerakkan kincir angin. Tenaga angin menjadi penggerak kincir. Kincir dihubungkan dengan pompa air manual. Putaran kincir akan menghasilkan tenaga yang dapat menarik pompa. Tarikan pompa akan menyedot air tanah. Dan manfaat angin selanjutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Hembusan angin dapat menjadi sumber pembangkit listrik. Hembusan angin mampu memutar turbin dan generator. Putaran ini akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin biasanya dibangun di daerah yang memiliki hembusan angin yang kuat. Begitu banyak manfaat angin sebagai sumber energi. Selain bermanfaat sebagai sumber energi, ternyata angin juga memiliki banyak peranan penting dalam kehidupan. Pada saat hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layang-layangan, bermain kincir, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Dengan banyaknya manfaat angin, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Oke anak-anak, sudah menyaksikan semuanya tadi? Sudah, Ibu. Masih semangat? Masih, Bu. Semangat. Semangat. Ya, harus tetap semangat. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba kalian identifikasikan tentang angin.
Ayo, siapa bisa? Saya, Ibu. Ya? Angin adalah udara yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak dari tempat yang tekanan udaranya tinggi ke tempat yang tekanan udaranya rendah. Siapa lagi? Ayo. Iya, Dinda. Silakan. Iya, angin termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Angin selalu tersedia di alam dan tidak akan pernah habis. Oke. Nah, sekarang coba kalian identifikasikan manfaat energi angin bagi kehidupan manusia. Ayo, siapa bisa? Saya, Ibu. Iya, Berkam? Membantu penyerbukan, Ibu. Iya, membantu penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa perkawinan pada tumbuhan. Nah, energi angin ini dapat membantu penyerbukan tadi. Caranya seperti apa? Nah, angin akan menerbangkan serbuk sari. Dan angin yang menerbangkan serbuk sari itu serbuk sari yang diterbangkan oleh angin akan ada yang jatuh ke kepala putik. Hal ini menjadi awal proses penyerbukan pada tumbuhan. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Berkam. Tepuk tangan dulu untuk Berkam. Oke. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Saya, Ibu. Isko, silakan. Sebagai pendorongan kapal layar, Ibu. Sebagai pendorong kapal layar, ya benar sekali. Hembusan angin juga dapat mendorong kapal layar. Dulu nenek moyang kita tidak menggunakan kapal yang bermesin seperti sekarang. Dulu tergantung kepada angin. Jadi pada malam hari bertiup angin darat, maka para nelayan akan turun ke laut. Nah, perahu nelayan itu menggunakan layar. Dan angin darat yang bertiup dari darat ke laut akan meniup layar pada perahu itu sehingga berlayar menuju ke tengah lautan. Nah, paginya mereka pulang karena pagi itu bertiup angin laut, angin yang bertiup dari laut ke darat. Dia akan meniup layar perahu itu sehingga perahu itu akan berlayar dari laut menuju ke darat. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Berikut siapa lagi? Ya, silakan. Sebagai sarana olahraga, tepuk tangan dulu untuk Win. Ya, sebagai sarana olahraga, diantaranya adalah para layang dan terjun payung. Tenaga angin untuk mengangkat parasut saat akan terbang menggunakan para layang. Ayo, siapa lagi berikut? Ya, Dinda silakan. Iya, tenaga angin juga menggerakkan kincir angin. Berikut siapa lagi? Ayo. Nah, silakan. Tenaga listrik, Ibu. Ya, tenaga angin juga sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, ini khusus di daerah-daerah yang memiliki hembusan angin yang sangat kencang. Berikut, siapa lagi? Ayo. Ya, Dinda. Iya, jadi pada saat musim hujan, angin meniup awan-awan sehingga bergerak di atas daratan sehingga hujannya jatuh secara merata ke seluruh wilayah sehingga terhindar dari kekeringan. Nah, berikut siapa lagi? Ayo. Iya, Queen. Membantu anak-anak, Ibu. Ya, membantu permainan anak-anak. Contohnya main layangan. Pernah main layangan? Ayo. Tahu, Ibu. Pernah main? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Iya, pernah main. Ibu. Sabun. Iya, Ibu. itu membutuhkan energi angin. Oke, anak-anak, semua jawaban kalian benar.
Kita tepuk salut dulu untuk anak-anak kelas 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. Salut. Oke, anak-anak. Nah, sampai di sini siapa yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan. Jelas, Ibu. Oh iya, jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan bacaan ini. Kalian perhatikan pada layar laptop atau HP kalian masing-masing. Sudah lihat semua anak-anak? Sudah, Ibu. Kita akan membacanya secara bergilir. Dimulai dari Genta. Ayo Genta. Angin sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Iya. Dinda bisa lanjutkan? Dinda. Oh, baca pelan-pelan. Dekat. Pelan-pelan. Ulang, salah. Baca perkata. Kita tekan di sini. Iya, berikut. Rekam, bisa lanjut. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan. Sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Iya, Queen bisa lanjut. Angin membantu cara di musim menjadi lebih. Angin juga menyenangkan bagi. Angin membuat dapat berkembang karena Iya. Terakhir Sisko, ayo. sering dengan perkembangan teknologi saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, kalian sudah mendengar sama-sama bacaan tadi? Sudah. Kalau sudah mendengar, kalian juga sendiri membacanya tadi. Sekarang, coba kalian identifikasikan angin berdasarkan bacaan tadi. Ulang Sabar. Kalian sudah mendengarkan dan membaca bacaan tadi. Sekarang kalian coba mengidentifikasikan tentang angin berdasarkan bacaan yang kalian baca tadi. Ayo, siapa bisa? Iya, Dinda. Iya, angin merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa lagi, ayo? Siapa lagi? Ya, Queen? Terjadi karena
angin terjadi karena peran penting dari matahari. Berikut siapa lagi? Saya, Ibu. Ya, Sisko. Angin berperan pada proses hujan. Angin berperan pada proses hujan. Yang berikut siapa? Saya, Ibu. Mirkam? Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih dingin. Ya, angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih dingin. Berikut siapa lagi? Bisa ayo. Nah, Genta. Angin dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Tadi Ibu sudah banyak menjelaskan, toh? Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang tepuk salut dulu untuk anak-anak yang kelas 4 yang pintar-pintar. Ayo tepuk salut. Salut. Ya, tepuk salut dengan kalian semua. Nah, anak-anak, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ibu kasih kesempatan. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas semua anak-anak? Sudah, Ibu. Kalau sudah jelas, maka kita mulai pembelajaran kita dengan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, angin adalah udara yang bergerak. Yang kedua, angin termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, angin terjadi karena peran penting dari panas matahari. Dan yang keempat, begitu banyak manfaat energi angin bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ada mengirimkan tugas di WA grup kita. Kerjakan sesuai dengan teks petunjuk yang Ibu berikan itu. Harus dikerjakan sendiri, tidak boleh orang tua yang kerjakan, tidak boleh juga menjiplak pekerjaan teman. Mengerti anak-anak? Pekerjaan itu harus dikumpulkan lusa melalui WA group. Oke. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Queen bisa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Queen. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa esok pagi. Ya. Ibu.